Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffian Swasta dari kelas D semester 5 Fakultas Hukum Universitas. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang setelah saya baca yang berkaitan dengan hukum perdata internasional Indonesia, yaitu urgensi aksesi terhadap Apostille Convention bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Perspektif hukum perdata internasional Indonesia. Baik, di sini untuk sebagai pengantar bahwasannya perwujudan cita-cita The Association of the Southeast Asian Nations, yaitu adanya integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya, rencana akan direalisasikan di tahun 2015 melalui pelaksanaan ASEAN Economic Community. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan salah satu pilar dari cita-cita pembentukan ASEAN Community yang terdiri dari dua pilar lainnya, yaitu yang pertama ASEAN Political Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini, negara-negara anggota ASEAN wajib untuk melakukan liberalisasi perdagangan barang jasa, investasi, tenaga kerja, dan terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas dalam wilayah Asia Tenggara. Di sini sedikit sejarah singkat pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu dengan awal krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1967 sampai 1998 telah memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intrakawasan. Oleh karena itu, dalam konferensi tingkat tinggi ke-9 ASEAN pada waktu itu yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2003 dan dihadiri oleh para kepala negara atau pemerintahan anggota ASEAN, disepakati pembentukan komunitas ASEAN Community ini dalam bidang keamanan politik. Selain itu juga waktu itu ASEAN Community ini bertujuan untuk menyesuaikan cara pandang negara-negara anggota ASEAN agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan ASEAN tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ASEAN untuk mempercepat pencapaian integrasi ekonomik sebagaimana terdapat dalam rencana ASEAN Community. Dibentuklah ASEAN Charter yang berfungsi sebagai payung hukum bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama. Nah, di sini sedikit pembahasan beberapa sub pembahasan, yaitu ASEAN yang pertama ASEAN Comprehensive Investment Agreement atau ACAI. Negara-negara ASEAN menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015. ACAI ini dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suatu rezim investasi yang lebih bebas dan lebih terbuka dengan harapan bahwasannya pencapaian integrasi ekonomi ASEAN ini dapat segera terwujud. ASEAN Comprehensive Investment Agreement ini juga dirancang untuk memfasilitasi transformasi ASEAN menjadi pusat tujuan investasi yang akan mampu bersaing secara efektif dengan negara-negara lainnya di luar negara anggota ASEAN. Selain itu, tujuan lain dibentuknya ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi investor atas investasinya di negara penerima modal dan meningkatkan transparansi atas prosedur-prosedur dan peraturan investasi di negara-negara anggota ASEAN. Dan cita-cita akan adanya suatu rezim investasi yang lebih bebas dan lebih terbuka di antara negara-negara anggota ASEAN melalui keberlakuan ACAI ini menjadi sedikit sulit untuk diwujudkan dengan rumitnya pelaksanaan kewajiban legalisasi dokumen-dokumen publik yang diperlukan dalam kegiatan investasi. Kewajiban dan prosedur legalisasi dokumen publik. Nah, pada masa ini, hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain telah semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi pula perkembangan bagaimana hubungan-hubungan antar negara warga negara ketika warga negara yang berasal dari suatu negara berinteraksi dengan warga negara lainnya dari negara lain, akan muncullah hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata. Tak jarang, hubungan-hubungan hukum ini memerlukan atau didasari dokumen-dokumen yang bersifat publik. Namun demikian, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri itu harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum suatu negara. Ketentuan ini berlaku pula bagi dokumen-dokumen publik yang berkaitan dalam kegiatan investasi. Nah, dokumen itu telah dinyatakan telah memenuhi syarat otentik apabila isi dari dokumen tersebut telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh pembuatnya dan tidak akan dalam kondisi yang rusak. Untuk memenuhi syarat otentik dan reliability, maka suatu dokumen harus melewati proses yang dikenal sebagai legalisasi dokumen. Legalisasi dokumen ini pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian suatu dokumen untuk menentukan
bahwa dokumen tersebut sah secara hukum, diterbitkan, ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Hal ini ditunjukkan untuk keperluan pembuktian atas dokumen tersebut kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dan juga di sini ada sedikit pembahasan yaitu Apostille Convention. Secara singkat, sebagaimana tercantum dalam mukadimahnya, Apostille Convention ini bertujuan untuk menghapus syarat-syarat atau kewajiban legalisasi diplomatik dan konsuler terhadap dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan menggantikannya dengan prosedur yang lebih sederhana. Tujuan pengesahan dan pemberlakuan Apostille ini adalah sebagai dasar hukum pemberlakuan penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik. Selain itu, diharapkan pemberlakuan Apostille ini dapat memperlancar hubungan kerja sama antar negara dengan peserta dari Apostille Convention ini. Nah, Apostille ini hanya mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas atau kewenangan si penandatangan dalam hal dokumen publik tersebut tidak disertai tanda tangan dari pihak yang berwenang. Apostille atau mengesahkan ini identitas dari materai atau stempel pada dokumen publik yang bersangkutan. Nah, urgensi bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menjadi peserta dari Apostille Convention, yaitu dengan mengingat bahwa waktu tahun 2015, masyarakat ekonomi ASEAN itu mulai diberlakukannya secara resmi. Tentunya kebutuhan negara-negara ASEAN harus meningkatkan diri pada Apostille Convention ini menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Keuntungan utama yang akan diperoleh apabila negara-negara anggota ASEAN menjadi negara peserta dari Apostille Convention ini adalah semakin mudahnya prosedur untuk memudahkan memperoleh dokumen-dokumen publik, terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ranah investasi di antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, kesimpulannya, bahwasanya pembahasan dan penjelasan yang terdapat dalam tulisan ini menunjukkan kepada kita rumitnya prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri di wilayah suatu negara lainnya. Selain itu, biaya dan waktu yang diperlukan untuk menjalani proses legalisasi yang berbelit-belit tersebut pun tidak sedikit dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015 pada waktu itu. Keberadaan rezim investasi yang kondusif, lebih bebas dan lebih terbuka di dalam wilayah regional ASEAN merupakan suatu hal yang mutlak. Tentunya, cita-cita akan keberadaan rezim investasi ini akan menjadi cukup. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.